Polda Lampung selidiki temuan limbah medis di TPA Bakung. Eva Duyana Dedi Amarullah ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Bandar Lampung. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Polda Lampung menyelidiki temuan limbah medis di TPA Bakung. Polda akan memanggil sejumlah instansi terkait termasuk Rumah Sakit Urip Sumoharjo. Pemirsa, bersama saya Verly Siandini. Inilah iNews Lampung selengkapnya. Polda Lampung menyelidiki temuan limbah medis di TPA Bakung, Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. Penyidik akan memanggil dinas terkait termasuk rumah sakit atas temuan limbah tersebut. Polisi juga akan melibatkan saksi ahli untuk menentukan apakah golongan limbah medis berbahaya atau tidak. Wadah plastik berwarna kuning. Ini yang harus kita... Dalam waktu dekat, Polda Lampung akan segera memanggil dinas terkait serta Rumah Sakit Urip Sumoharjo untuk memeriksa asal-muasal limbah tersebut. Polda juga akan melibatkan sejumlah saksi ahli guna menentukan temuan limbah tersebut, apakah tergolong sebagai limbah yang berbahaya atau tidak. Subdit 4 Direktorat Kriminal Khusus Polda Lampung sendiri telah mengamankan sejumlah barang bukti dari TPA Bakung. Di antaranya selang infus, baju APD, jarum suntik, botol obat-obatan dengan label rumah sakit, plastik kuning bertuliskan infeksius, serta sejumlah dokumen milik Rumah Sakit Urip Sumoharjo. Dan alat bukti tadi yang sudah kami sampaikan, kami akan melakukan meminta keterangan, ya. Dalam hal ini SOP yang sekarang ini sudah dijalankan dari pelayanan medis ataupun juga dari pihak-pihak yang terkait ini, tentunya kami akan melakukan memintai keterangan dari unit pelaksana tempat pemrosesan akhir. Bagaimana SOP ataupun dalam mekanisme tempat pembuangan akhir ini seperti apa, kemudian juga nantinya juga dari instansi terkait. Instansi terkait di sini tentunya dari pihak Dinas Kesehatan dan juga dari Dinas Lingkungan Hidup, termasuk salah satu rumah sakit yang ada tertera di dalam yang kita temukan di sana. Tentunya kita akan melakukan meminta keterangan lebih lanjut. Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung juga mendatangi TPA serta Rumah Sakit Urip Sumoharjo. Kedatangan untuk mengecek kebenaran temuan limbah medis. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Sebelumnya, pemirsa, limbah medis yang ditemukan di TPA Bakung, Teluk Betung Barat, Bandar Lampung diduga milik Rumah Sakit Urip Sumoharjo. Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung langsung mendatangi Rumah Sakit Urip Sumoharjo untuk mengecek kondisi sebenarnya. Sebelumnya, limbah medis berupa suntikan, botol infus, selang infus, masker, sarung tangan, dan beberapa dokumen yang bertuliskan Rumah Sakit Urip Sumoharjo ditemukan di TPA Bakung, Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. Limbah medis berserakan bercampur limbah rumah tangga. Menanggapi temuan ini, Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung menyatakan TPA Bakung hanya diperuntukkan bagi limbah rumah tangga. Dan apabila ada limbah medis atau bahan berbahaya dan beracun atau B3, maka menyalahi aturan. Pihak rumah sakit telah memiliki kesepakatan dengan Pemkot Bandar Lampung untuk mengelola limbah B3 dengan cara dilebur. Sampai saat ini, limbah medis dikelola dan dimusnahkan bekerja sama dengan pihak ketiga yang berada di Pulau Jawa. Kan adanya di TPA Bakung itu semata-mata dilakukan oleh oknum dari rumah sakit tersebut menyalahgunakan daripada kesepakatan yang telah dibuat. Kesepakatan yang telah dibuat bahwasannya limbah medis
yang berupa limbah B3 itu harus dileburkan oleh perusahaan tertentu, di mana di Kota Bandar Lampung perusahaan tersebut belum ada. Oleh sebab itu limbah tersebut harus dikirim ke Pulau Jawa. Sementara itu, Rumah Sakit Urip Sumoharjo menyatakan melakukan penanganan limbah medis dengan benar. Sampah yang dihasilkan dari ruangan itu sudah dipisahkan dulu. Jadi sumbernya itu sudah kita pisahkan. Sumber sampah kan dari perawatan medis nih, kontrol perawatnya nih. Misalnya perawat di A, ruangan A, kita pisahkan. Untuk medis yang warna kuning, untuk yang hitam untuk domestik berwarna hitam, untuk jarum kotak safety box. Spesifiknya itu punya urip atau tidak, jarum suntik itu tidak ada label urip, jarum tidak ada. Jarum itu akan ada label pada saat dia baru, misalnya merek dari pabrikasi A, pabrikasi B. Kalau di jarum suntik tidak ada. Kasus limbah medis yang ditemukan di TPA Bakung, Teluk Betung Barat, Bandar Lampung itu kini sedang dalam penyelidikan Polda Lampung. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemirsa, limbah medis merupakan salah satu tantangan terbesar sehari-hari yang dihadapi oleh penyedia layanan kesehatan. Dibutuhkan penanganan tertentu untuk limbah medis agar tidak menjadi sumber penyakit. Menurut Environmental Protection Agency atau EPA, pengertian limbah medis cukup luas. Semua bahan limbah yang dihasilkan di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, kantor dokter, praktik gigi, bank darah, dan rumah sakit, klinik hewan, serta fasilitas penelitian medis dan laboratorium, termasuk dalam limbah medis. Lembaga Kesehatan Dunia (WHO) mengkategorikan limbah medis. Kategori limbah medis yang paling umum terdiri dari benda tajam, limbah menular, radioaktif, patologi, obat-obatan, bahan kimia, dan limbah genotoksik. Orang-orang yang memiliki resiko tinggi tercemar limbah medis tentu saja petugas kesehatan, pasien, petugas pengumpulan dan pembuangan limbah, serta lingkungan sekitar. Limbah medis dapat menimbulkan bahaya jika dikelola secara tidak benar. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengelola limbah medis dengan cara yang tepat seperti dirilis dari medical waste. Sampah umum seperti tisu, kapas, dan bahan yang tidak terkena limbah infeksius digabung dengan sampah biasa untuk dibuang. Benda tajam harus digabung, terlepas apakah terkontaminasi atau tidak, dan harus dimasukkan ke wadah anti bocor. Kantung dan wadah untuk limbah infeksius harus ditandai dengan lambang atau tulisan zat infeksius. Limbah yang sangat menular jika memungkinkan segera disterilkan dengan autoklaf. Limbah sitotoksik sebagian besar diproduksi di rumah sakit besar atau fasilitas penelitian harus dikumpulkan dalam wadah yang kuat dan anti bocor dengan jelas diberi label limbah sitotoksik. Sejumlah kecil limbah kimia atau farmasi dapat dikumpulkan bersama dengan limbah infeksius. Sejumlah besar obat-obatan kadaluarsa atau kadaluarsa yang disimpan di bangsal atau departemen rumah sakit harus dikembalikan ke apotek pembuangan. Limbah kimia dalam jumlah besar harus dikemas dalam wadah tahan bahan kimia dan dikirim ke fasilitas pengolahan khusus. Limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi harus dikumpulkan secara terpisah. Wadah aerosol dapat dikumpulkan dengan limbah layanan kesehatan umum. Limbah infeksius radioaktif tingkat rendah apusan dapat dikumpulkan dalam kantong atau wadah kuning untuk limbah infeksius jika ini ditujukan untuk pembakaran. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. Eva Duyana Dedi Amarullah ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Bandar Lampung. Tetaplah bersama kami.
Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Pemirsa, KPU Bandar Lampung akhirnya menetapkan pasangan Eva Duyana Dedi Amrullah sebagai wali kota dan wakil wali kota terpilih. Pasangan ini langsung sujud syukur usai penetapan. KPU Bandar Lampung menggelar rapat pleno terbuka di Hotel Swiss Bell Bandar Lampung. Dalam rapat pleno, Ketua KPU Bandar Lampung Dedi Triadi menyatakan paslon nomor urut 03 Eva Duyana Dedi Amrullah sebagai peraih suara terbanyak. Eva Duyana tidak kuasa menahan haru dan gembira usai ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Bandar Lampung bersama pasangannya Dedi Amrullah. Mereka langsung melakukan sujud syukur usai mendengar penetapan dari KPU. Hari ini Bunda Eva dan Pak Dedi sudah ditetapkan oleh KPU Kota Bandar Lampung menjadi wali kota dan wakil wali kota. Dan insya Allah nanti siang sudah diparipurna istimewakan oleh DPR Kota Bandar Lampung. Bunda terima kasih kepada seluruh masyarakat yang luar biasa. Doakan Bunda dan Pak Dedi. Eva tidak memiliki program kerja 100 hari. Ia berkomitmen untuk bekerja sebaik-baiknya untuk membangun kota Bandar Lampung. Putus hari, Bunda akan bekerja sama Pak Dedi maksimal untuk masyarakat. Yang terbaik untuk masyarakat. Dan Bunda juga minta doa dari seluruh wartawan, media, ayo kita kerjasama yang baik untuk kota Bandar Lampung, karena kota Bandar Lampung kan wajahnya provinsi. Mudah-mudahan kota Bandar Lampung juga bisa memberikan yang terbaik, bukan hanya penduduk kota Bandar Lampung, tapi kabupaten kota seprovinsi Lampung. Sebelumnya, penetapan Eva Duyana Dedi sebagai pemenang dibacakan oleh Ketua KPU Dedi Triadi dalam rapat pleno. Rapat dihadiri oleh seluruh komisioner KPU Kota Bandar Lampung, paslon, dan gabungan partai politik pengusung. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemkot Bandar Lampung akan mempersiapkan proses pelantikan wali kota dan wakil wali kota terpilih, Eva Duyana dan Dedi Amrullah. Proses pelantikan akan dilakukan usai DPRD menyampaikan permohonan penetapan yang akan diserahkan ke Mendagri. PLH Wali Kota Bandar Lampung Badri Tama menyatakan setelah menetapkan pemenang Pilkada, KPU akan menyerahkan hasilnya ke DPRD Kota Bandar Lampung. Selanjutnya, DPRD Bandar Lampung menggelar rapat paripurna istimewa penyampaian permohonan penetapan yang akan diserahkan ke Mendagri melalui Gubernur Lampung. Pada hari ini, KPU Bandar Lampung akan melaksanakan Pemerintah membagi pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2020 ke dalam 3 tahap. Pelantikan kepala daerah yang masa jabatannya habis pada 17 Februari 2021 akan dilantik pada 26 Februari. Nanti diserahkan ke DPR. DPR melaksanakan rapat paripurna istimewa ya. Penyampaian permohonan penetapan. Yang ini nanti hasilnya tindak lanjutnya adalah diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur ya, mekanismenya seperti itu. Jadi tetap gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Oleh karena itu harus melalui gubernur, dan gubernur nanti akan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dalam proses keputusan pengangkatan wali kota dan wakil wali kota masa jabatan 2021-2026. Itu yang akan dilakukan. Sebelumnya, berdasarkan rapat pleno, Eva Duyana unggul dari 2 calon lainnya, yakni pasangan Riko Menoza Johan Sulaiman dan Yusuf Kohar Tulus Purnomo. Pasangan ini mendulang 249.241 suara. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, Posko Pengaduan Tenaga Kontrak Daerah atau TKD di Sekretariat DPRD Pesisir Barat telah menerima sedikitnya 150 pengaduan. Banyaknya TKD yang kecewa karena kontrak kerjanya diputus disinyalir menjadi penyebab banyaknya laporan. Terima kasih Bapak sama Ibu sudah datang jauh-jauh dari Mall.
Posko pengaduan tenaga kontrak daerah di DPRD Kabupaten Pesisir Barat sudah menerima banyak surat keluhan. Surat aduan disampaikan langsung oleh TKD yang tak lulus seleksi. Sedikitnya, sudah ada 150 laporan tertulis sudah diterima oleh DPRD setempat. Dewan akan terus mengawal dan mengusahakan semaksimal mungkin keinginan TKD yang tak lulus seleksi untuk dapat bekerja kembali. Kita berikan kesempatan kepada saudara-saudara kita yang tidak terima kontrak lagi. Jadi dalam kurun 2 hari ini kan sudah hampir lebih kurang 150 orang yang menyampaikan laporan tertulis kepada kita. Nanti kita tunggu beberapa hari ke depan. Nah, setelah itu nanti mereka ini kita akan panggil ke kantor DPR ini, kita ajak hearing mereka, kita dengarkan aspirasi mereka. Karena satu proses dinamika administrasi itu yang harus kita lakukan, kita tidak bisa juga tanpa mereka membuatkan satu laporan tertulis. Sebelumnya, seleksi penerimaan tenaga kontrak daerah menjadi polemik. DPRD Pesisir Barat buka posko pengaduan untuk tenaga kontrak yang tak lolos seleksi. Banyak warga menduga seleksi tidak transparan dan tidak jelas parameter penerimaannya. DPRD pun membuka posko pengaduan terkait tenaga kontrak daerah yang tak lulus seleksi di tahun 2021. Dari Pesisir Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Makasih Bu ya. Oke. Bupati Lampung Selatan periode 2016 hingga 2021 Nanang Ermanto meninjau jalan rusak di Tanjung Bintang. Nanang mengatakan jalan rusak karena kendaraan yang melaluinya melebihi kapasitas. Rombongan meninjau jalan rusak di Kecamatan Tanjung Bintang beberapa hari yang lalu. Peninjauan untuk melihat kondisi jalan yang rusak. Nanang mengatakan bahwa jalan yang rusak disebabkan tonnase kendaraan yang melewatinya melebihi standar. Diharapkan masyarakat juga ikut membantu merawat jalan dengan tidak mengendarai kendaraan yang melebihi kapasitas. Warga juga diharapkan dapat menjaga drainase agar air tidak menggenangi jalan. Sejauh mana kita melihat kendaraan yang lewat. Nah, ini juga himbauan untuk masyarakat supaya mengetahui bahwa pemerintah itu tidak ada niat untuk jalan rusak ini tidak diperbaiki, tapi rakyat masyarakat juga harus ada kepedulian bentuk. Sebelumnya, aksi warga berfoto di jalan rusak di Tanjung Bintang sempat viral. Aksi ini sebagai bentuk permintaan warga agar jalan diperbaiki. Dari Lampung Selatan, Rudi Apriyadi dan Alsi Swadi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Penganan kemplang yang menjadi oleh-oleh khas Lampung. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Lampung memang memiliki banyak panganan khas yang terkenal hingga keluar daerah. Salah satunya adalah kemplang. Makanan khas dengan cita rasa gurih ini bahkan menjadi oleh-oleh wajib bagi setiap wisatawan yang datang ke provinsi ini. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Verly Siandini undur diri. Jangan lupa untuk memakai masker saat berada di ruang publik karena masker tidak hanya melindungi Anda, tapi juga orang terdekat. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Kemplang adalah kerupuk khas dari Lampung, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Meski tidak hanya ditemukan di Lampung, kemplang kini sudah menjadi salah satu oleh-oleh wajib dari provinsi ini.
Sebagai penganan, kemplang memiliki keunikan. Cita rasa makanan ini khas, gurih, dan bebas dari minyak. Maklum saja, untuk mematangkannya, kemplang dibakar di atas bara api, bukan digoreng dengan minyak. Untuk mendapatkannya sekarang tidaklah sulit. Banyak tempat yang menjual kemplang, baik dalam kondisi mentah ataupun sudah matang. Salah satu sentra kemplang yang dapat dikunjungi adalah Dusun Kelaten, Penengahan, Lampung Selatan. Sejumlah warga di dusun ini bekerja sebagai perajin kemplang. Salah satunya adalah Sulistiono. Sejak 2009, pria ini telah mengembangkan usaha kerupuk kemplang. Proses pembuatan kemplang terbilang mudah. Pertama, bahan baku seperti sagu, telur, ikan, dan penyedap rasa dicampur hingga kalis. Kemudian, adonan digiling dengan mesin hingga tipis dan rata. Adonan yang sudah digiling ini dicetak, lalu dikukus. Kerupuk yang sudah dikukus lalu dijemur di bawah sinar matahari hingga kering. Lamanya penjemuran berkisar antara 3 hingga 4 hari. Terakhir, kerupuk kemplang dipanggang dengan menggunakan arang. Ya untuk penjualan, untuk pemasaran gitu kayaknya kalau di Baka itu memang dominan untuk kemplang itu. Karena kemplang itu dominan di tempat keramaian. Omset yang didapat dalam 1 bulan sekitar berapa nih, Pak? Kalau 1 bulan sekitar 30 sampai 35 itu omset. Keberadaan usaha ini tidak hanya menguntungkan sang pemilik, namun juga warga setempat. Sedikitnya ada 25 warga di sekitar tempat tinggal Sulistio bekerja kepadanya. Mereka bekerja sebagai penjemur kemplang, pemanggang kemplang, hingga pengemas kemplang. Upah yang didapatkan mereka cukup untuk menambah penghasilan keluarga. Mbak kerja di sini, Mbak? Sudah 1 tahun. 1 tahun. Mbak selama kerja di sini, pemilik usaha ini enak nggak dengan pekerjanya? Enak. Mbak diupah berapa sehari? 20.000. 20.000. Membantu nggak kebutuhan rumah tangga? Membantu. Selain memasarkan ke sejumlah daerah di Pulau Jawa, kerupuk kemplang produksi Sulistio ini juga menjadi langganan untuk oleh-oleh. Kemplang hasil olahannya dibanderol Rp5.000 per bungkus kecil. Sedangkan untuk ukuran kantong besar dihargai lebih dari Rp100.000 per kantongnya. Kelezatan kemplang produksi warga Dusun Kelaten ini terkenal hingga keluar daerah. Biasanya, kemplang dimakan dengan sambal atau juga dengan cuka. Rasanya mantap, dijamin akan membuat ketagihan. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan.